sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saatnya kami mau duduk diam di hadapan Bapa di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu ya Tuhan, dan kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya oleh pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa, maafkan semua ketidaktepatan hidup kami. Ampuni kami dan layakkanlah kami di hadapan-Mu, supaya saat ini ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami ada dalam keadaan berkenan oleh karena pengampunan Bapa. Urapilah hamba-Mu, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Roh Kudus Tuhan, taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, sebab hamba hanya mau menyampaikan setiap kebenaran sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki, supaya kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, dan di dalam sepanjang perjalanan hari-hari hidup kita hanya rindu membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita terus mencari Tuhan. Maka biasanya orang-orang di lingkungan di mana kita berada yang tidak sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau memperkarakan masa depan hidup mereka di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan,
maka mereka akan memandang kita sebagai orang yang ekstrim dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya kata ekstrim itu bukan sesuatu yang berlebihan, saudaraku. Sebab kalau kita mengerti bahwa sebagai orang percaya, memang setiap saat kita harus berurusan dengan Tuhan, kita harus serius dengan Tuhan. Kita harus memperkarakan masa depan kehidupan kita di kekekalan dengan Tuhan. Maka itu bukan sesuatu yang berlebihan. Perhatikan itu, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang berlebihan ketika kita serius dengan Tuhan dan demi masa depan hidup kita di kekekalan, maka kita rela, kita mau melepaskan semua keterikatan kita dengan dunia ini. Itu bukan sesuatu yang ekstrim, karena itulah standar hidup orang percaya, di mana orang percaya itu harus mau terikat dengan Tuhan saja dan tidak terikat lagi dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan cara hidup yang demikian bukanlah cara hidup yang aneh. Memang kalau kita mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, yang membuat kehidupan kita terlihat berbeda dengan cara hidup dunia ini, maka kita akan dipandang sebagai orang yang konyol, ya saudaraku. Karena bagi orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, sekalipun itu mereka orang percaya atau orang Kristen atau orang-orang yang sering mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan, maka mereka akan melihat orang-orang yang hidupnya mau serius dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan, sebagai orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka berpikir begini, kita ini kan masih hidup di dunia. Wajar kalau kita menikmati kehidupan dunia ini. Saudara, saya harus katakan, ketika orang lain memandang kehidupan kita yang berbeda dengan dunia ini adalah cara hidup yang aneh atau cara hidup yang tidak wajar, ya tidak apa-apa. Karena kita tidak perlu memiliki kewajaran hidup menurut pandangan dunia. Tidak wajar menurut dunia, asal saja kehidupan kita wajar di mata Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Itu kan sudah jelas. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketidakwajaran hidup kita menurut pandangan dunia itu bukan masalah. Yang terutama itu adalah bagaimana di dalam hari-hari hidup kita terus berjuang, kita terus memisahkan diri kita dari dunia ini, lalu kita terus belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan kita hidup melakukan semuanya itu. Kehidupan seperti itulah yang harus kita miliki, saudaraku. Karena untuk apa kita hidup sebagai orang percaya atau kita hidup sebagai orang Kristen? Untuk apa kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak pernah berubah? Saudara dengar baik. Ketika kita hidup sebagai orang percaya atau ketika kita hidup sebagai orang Kristen, ketika kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak pernah belajar untuk mengerti kehendak Allah Bapa di sorga. Kita tidak pernah mau belajar untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan hidup melakukannya. Maka kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan kekristenan yang palsu. Perhatikan itu. Saya harus katakan dengan tegas akan hal ini. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan
yang hanya mengaku percaya kepada Allah Bapa di sorga di dalam Kristus, yang hanya mengaku Kristen atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tidak mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku? Jawabannya sederhana. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan secara patut. Dalam hal ini mereka tidak benar-benar menghargai kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Perhatikan itu. Padahal kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah yang sama dengan menerima kemurahan Allah, maka firman Tuhan katakan kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan itu. Itu harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia Allah. Apakah dengan menyerahkan segenap hidup kita, menyerahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, apakah itu merugikan hidup kita? Jelas sekali tidak, saudaraku. Dan saya harus tegaskan, orang percaya yang tidak mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu artinya mereka menolak kasih karunia Allah. Itu artinya mereka tetap memberontak kepada Allah. Itu artinya mereka tidak mau diselamatkan di dalam Kristus. Karena kalau kita mau, maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Setelah menerima kemurahan Allah, kita wajib mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Lalu apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, semuanya itu mempermuliakan Allah. Ini ibadah kita yang sejati. Jadi liturgi kehidupan kita sebagai orang percaya itu, yaitu hidup untuk memuliakan Allah Bapa di sorga di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ini tidak boleh dikurangi, saudaraku. Ibadah orang percaya yang benar itu, atau ibadah kita yang sejati itu, bukan sekedar mengikuti ibadah, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan selama 1-2 jam ya di dalam setiap ibadah, baik itu ibadah langsung di gereja atau ibadah online. Lalu kita berpikir bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Belum, saudaraku. Menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan itu artinya apapun yang kita lakukan, seluruh gerak hidup kita harus memuliakan Tuhan. Seluruh gerak hidup kita, perhatikan itu, seluruh gerak hidup kita harus memuliakan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, di mana firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan itu, saudaraku. Orang percaya yang mau serius dengan Tuhan akan memiliki cara hidup yang seperti ini, tidak kurang. Karena cara hidup seperti inilah yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam sepanjang hari-hari hidupnya. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, apapun yang dilakukan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, saya ulang sekali lagi, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, semuanya itu hanya untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Dan semuanya itu bisa dibuktikan.
Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini artinya di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus mempersembahkan segenap hidupnya, mempersembahkan tubuhnya kepada Allah Bapa di sorga, dan hidup di dalam ketaatan. Dan ketaatannya itu tanpa batas, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan itulah ketaatan yang sempurna. Ketaatan seperti itulah yang juga harus kita miliki sebagai orang percaya, yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Saya ulang sekali lagi, Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki ketaatan tanpa batas sama seperti Kristus, hidup kita tidak layak bagi Allah Bapa di sorga. Hidup kita tidak berkenan bagi Allah Bapa di sorga. Saya katakan tadi, ketaatan yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam keadaan sebagai manusia, itu adalah ketaatan yang sempurna. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan saudaraku ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Garis bawahi kalimat dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan yang dimaksudkan di sini adalah kesempurnaannya di dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai Allah, Dia adalah Allah yang sempurna. Tidak ada yang sama seperti Dia. Tetapi di dalam keadaan sebagai manusia, Kristus menunjukkan satu pola hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, yang harus dimiliki oleh semua orang percaya yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, dari pola hidupnya, dari gaya hidupnya, Kristus hendak menunjukkan kepada kita bahwa jika kita benar-benar mau menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga, maka kita harus mengikuti cara hidupnya. Kita harus mengikuti jejak hidupnya. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan, jika kamu tidak mau hidup sama seperti aku telah hidup, kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sadar bahwa percuma kita menjadi orang percaya, percuma kita menjadi orang Kristen, percuma kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan jika kita tidak memiliki ketaatan yang sempurna sama seperti Kristus. Perhatikan itu. Kalau kita tidak memiliki ketaatan yang sempurna sama seperti Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan pun tidak ada artinya. Sebab pada akhirnya, ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Kristus, Kristus sendiri yang akan menghakimi. Dan kalau Kristus tidak menemukan hidupnya di dalam hidup kita, itu artinya kita tidak serupa dengan Kristus. Itu artinya kita tidak memiliki kesempurnaan hidup seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ingat, ketaatan Kristus tanpa batas itu adalah ketaatan yang sempurna.
Dan Kristus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidupnya dalam keadaan sebagai manusia. Ini contoh hidup yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mau, Kristus tidak pernah menemukan kehidupan kita serupa dengan dirinya. Perhatikan itu. Jadi bukan tanpa alasan kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dengan kata lain, kalau kita tidak sempurna, berarti kita tidak bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kebenaran ini, tidak bisa membantah kebenaran ini, bahkan tidak bisa menolak kebenaran ini, saudaraku. Jadi kalau Kristus harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup dalam keadaan sebagai manusia, maka kita juga harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam rumah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami, bahkan menegur kami. Dan kami harus mengambil keputusan. Kami harus berubah, bahwa di sepanjang hari-hari hidup kami harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Bapa kehendaki, supaya pada akhirnya di hadapan-Mu ya Allah, Engkau boleh mengakui kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.